Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi OSN tingkat SD atau MI, di mana materinya ini secara umum ada 5 bagian ya. Yang pertama terkait bilangan, yang kedua aritmatika, yang ketiga geometri, yang keempat statistik data, dan yang terakhir adalah kombinatorika. Jadi teman-teman paling tidak harus menguasai 5 ini agar bisa menguasai OSN dengan baik. Oke, untuk teman-teman yang ingin video pembahasan soal atau bahkan soalnya itu sudah ada di barcode, silakan di scan atau bisa juga menghubungi saya di nomor WA tersebut. Insya Allah akan kita bagikan secara gratis ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Mia bersepeda pada rute pertama menempuh jarak 2,5 dan rute kedua 14 hektometer. Kita tuliskan ya. Mia menempuh jarak 2,5 km, rute kedua 14 hektometer. Ya, berarti ditambah ya, 14 hektometer. Sedangkan Ana menempuh jarak 2,1 km dan rute kedua 700 meter. Perbedaan jarak Mia dan Ana, berarti kita kita jumlah ini. Kalau dari sini lebih enak dijadikan kilometer ya. 2,5 kilo ini tetap berarti 2,5 kilometer. Nah, terus yang kedua 14 hekto dijadikan kilo, yaitu berapa? Nah, saat dibagi 10 kan, berarti 1,4 kilometer. Kalau kita jumlahkan di sini 3,9 kilometer. 3,9 km ya. Untuk yang kedua 2,1 km tetap, terus ditambah 700 ya, 700 meter. Meter ke kilo itu dibagi 1000 atau di sini 0,7 kilo. Kalau kita tambahkan 2,8 kilometer. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih berarti perbedaan berarti besar dikurang kecil, atau 3,9 dikurang 2,8 sama dengan 1,1 kilometer. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal kedua, ada beberapa tambahan informasi ya teman-teman. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan via Zoom, silakan menghubungi kontak di bawah ya. Itu nanti ada biaya 100.000 untuk 4 kali pertemuan dengan beberapa fasilitas free akses arsip soal, materinya bisa direkod via Zoom, terus ada tryout atau simulasi, dan yang terakhir ini yang penting yaitu grup konsultasi. Jadi teman-teman bisa konsultasi apapun di grup tersebut, dan insya Allah dengan secepatnya akan dibalas. Jadi grupnya itu berlaku untuk selamanya, meskipun teman-teman sudah tidak gabung di Zoom, tetap grupnya akan tetap aktif. Oke ya, kita lanjutkan. Soal kedua, setengah ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/20 ditambah 1/30. Nah, ini gampang ya teman-teman, tinggal menyamakan penyebut. Menjadi penyebut berapa ini? Nah, kita lihat di situ
ada 2, 6, 12, 20, dan 30. Kita ambil KPK-nya berapa? Ya, benar ya. KPK-nya adalah 60, sehingga ini menjadi 1/60 ya, 60 per 60. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, 60 dibagi 2 kan? Berapa itu? 30. Kalikan atasnya. Nah, berarti di sini 30. Yang kedua, 60 dibagi 6. Ya, 60 dibagi 6, kalikan atasnya. Berarti 10. Ya, 10. Ya, ini tak hapus. Terus yang ketiga, 60 dibagi 12. Berapa? 5. 5 kalikan 1. 5. Ya, berarti sini tak tulis 5. 60 dibagi 20, 3. 3 dikali 1, 3. 60 dibagi 30 adalah 2. Nah, setelah itu kita jumlah 30 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 per 60. 30 ditambah 10 adalah 40, ditambah 5, 45, ditambah 3, 48, ditambah 2, berapa? Ya, benar ya, 50. Jadi ini 50 per 60. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, sehingga nilainya 5/6. Oke, kita lanjutkan. Mudah kan? Insyaallah mudah ya teman-teman. Nah, pada tahun 2024, rata-rata usia sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya adalah 28 tahun. Jika usia mereka berlima ditambah dengan usia seorang paman dan bibi, maka rata-rata usia seluruh keluarga tersebut menjadi 35 tahun. Diketahui bahwa usia paman 6 tahun lebih tua dari usia bibi. Ya, jadi dari sini sebenarnya gampang ya teman-teman. Nah, di sini ada rata-rata 5 orang ya. Saya tulis rata-rata itu pakai simbol X bar. Ini rata-rata. Nah, ya, diketahui rata-rata 5 orang, saya tulis X bar 5 karena kita 5 orang ya. 28 tahun. Dan X bar 2 paman dan X bar 7 maaf. 7 karena sudah ditambahi paman dan bibi itu 35 tahun. Maka yang ditanyakan ini usia tahun kelahiran paman. Ya. Jadi kita harus mencari usianya dahulu. Bagaimana caranya? Kita masukkan rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan. Kita bisa mencari rata-rata 2 orang tambahannya paman dan bibi ya. Dari mana rata-rata paman dan bibi? Berarti kalian masukkan aja ini ya, 35 karena 7 orang berarti, atau ditulis aja XA dikali NA ya, rata-rata A dikali NA ditambah rata-rata kedua. Kalau ini dikurangi berarti ya, karena kita cari ini sebentar. Rata-rata gabungan itu NA dikali XA ya, atau XB dikali NB dibagi NA ditambah NB. Ini kalau gabungan ya. Tapi karena kita mencari rata-rata tambahan, maka ini bisa kita ambil yang katakanlah X bar dari 2 atau X bar dari tambahannya ya. Berarti di sini adalah X gabungan itu X7 dikali N gabungan itu adalah 7 ya.
Kita tambah informasinya biar kalian gak bingung. Ini N-nya sama dengan 5. Kalau ini N7-nya sama dengan 7 ya. Biar nggak bingung, kita tambahi informasi. Kita tuliskan dulu rumusnya. Berarti ini dikurang X5, X bar 5 dikali N5 dibagi dengan N2. Ya, X bar 7-nya adalah 35 dikali 7 dikurang 28 dikali 5 dibagi 2. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita kali dong. Ya. 35 dikali 7 adalah berapa ini? Ya, benar ya. Berapa? 245 dikurang 28 dikali 5. Ya, benar. 140 dibagi 2. Ya. Atau bisa kita kita langsungan, tapi tidak apa-apa, sudah dibagi 2 dulu aja. Nanti di sini ketemu pecahan ya, tapi setelah itu nanti kita masukkan ke sini usia paman ini. Oke, lanjut. Di sini sudah ketemu, tinggal dikurangi, yaitu 105 per 2. Ini tidak lain adalah X2. X bar 2 kita ketahui bahwasanya apa? Rata-rata paman dan bibi itu berarti P ditambah B dibagi 2. Ya. Paman ditambah bibi itu sama dengan 105. Padahal paman 6 tahun lebih tua dari bibi, atau bibi ditambah 6. Atau kalau misalkan kita konversi bibinya, itu tidak lain adalah paman dikurangi 6 ya. Berarti 2 kali paman adalah 100 berapa ini? Kok nggak bulat hasilnya ini? Bentar. Usia paman berarti 105 dibagi 2 ini ya. 105 dibagi 2 adalah berapa ini? 52,5. Atau kita bulatkan 53 tahunis. Nah, ya. Kita bulatkan aja karena di sini pilihannya bulat semua. Kita bulatkan 53 tahun. Sehingga tahun kelahirannya 2024 dikurangi 53. Ya, ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena tahun pertama itu sudah dihitung. Nah, sehingga ini dikurangi dulu ya. Ini 1, ini 1971. Kita tambah 1 berarti 1972, yaitu jawabannya yang apa? Yang A ya. Kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya ya. Ini soalnya gampang tetapi butuh ketelitian. Oke. Riri memiliki 80 lembar uang kertas yang terdiri dari pecahan 5.000, 10.000, 20.000 dan 50.000. Informasi yang pertama, 25% dari seluruh lembaran adalah uang pecahan 5.000. Ya, berarti ini 25% dari 80. 25 per 100 dikali 80. Berapa? Coret. Ya. Atau 1/4 dari 80 itu 20 kan. Ini 20 lembar. Masing-masing 5.000.
Berarti kalau kita kalikan 5.000 dikali 20 berapa? Ya, benar. Ya, yaitu 100.000. Oke, yang pertama sudah clear. Setengah dari sisanya. Tadi kan kalau 20 berarti sisanya adalah 60 lembar. Ya, setengah dari sisanya adalah pecahan 10.000, berarti 30 lembar 10.000. Kalau kita kalikan ini 300.000. Yang kedua sudah clear. Sekarang yang ketiga. Sepertiga dari sisanya, berarti kan sisanya kan 30 lembar. Sepertiganya sama dengan 10 lembar, masing-masing 20.000. Berarti ini 200.000. Sisanya pecahan 50.000. Sisanya berarti kan 30 dikurangi 10 sama dengan 20 lembar. Kita ganti warna dulu ya, biar enggak bingung. Ya, benar. Setelah itu kita ganti warna dulu biar enggak bingung. Berarti setelah sisanya ini 20 lembar, 20 lembar masing-masing 50.000. Berarti ini 1 juta. Nah, yang ditanyakan apa? Berapakah total nilai uang yang dimiliki? Berarti tinggal jumlah. 1 juta ditambah 200 berarti 1.200.000, ditambah 300 berarti 1.500.000, ditambah 100 berarti 1.600.000. Jadi jawabannya yang apa? Nah, yang B. Oke, mungkin itu saja untuk soal OSN hari ini. Akan kita sambung insya Allah besok kan. Soal-soal akan kita bahas secara rutin setiap hari. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.